Silakan. Oke. Belum kelihatan Bang. Masih gelap. Oke, udah kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Silakan. Silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Ya, Kristen. Saya tahu. Abang tentu sudah saya tahu. Saya juga. Maksudnya, abang tentu kalau abang Batak, seharusnya abang juga tahu bahwa kita itu sama-sama Parna gitu ya. Ada Bang Saragi yang Islam tuh ada Bang. Saya cuma bilang kita Batak. Habis itu, nah saya Kristen Bang. Okay. Gini Bang, saya juga udah lama sebenarnya mengenal abang. Dari poin abang 1 sampai 10 itu, nomor 1 saya setuju, nomor 2 juga saya setuju. Yang nomor berapa yang tidak setuju Bang? Nah, yang bukan tidak setuju ya, saya lebih ke diskusi, bukan tidak setuju. Yang ingin saya diskusikan itu yang poin nomor 3 Bang. Oke, silakan. Kalau tidak setuju berarti sebenarnya udah waktunya turun, tapi nggak apa-apa. Silakan Bang. Silakan. Nah gini, biar saya perhatikan saja. Nomor 1 itu kurang lebih saya paham maksud abang itu yang nomor 1, nomor 2 juga saya paham, nomor 4 juga saya setuju, 5 saya juga setuju, 6 saya juga setuju, 7 juga saya setuju, 8 saya juga setuju, 9 saya setuju, nomor 10 kurang lebih itu bukan urusan saya memang mengenal beberapa tokoh itu seperti itu. Kurang lebih dari tahun lalu saya juga udah mengenal abang itu, udah saya ikuti akun abang seperti itu. Nah, untuk yang poin 3 ini Bang, saya sebenarnya bukan ingin untuk berdebat dengan abang, saya hanya ingin diskusi gitu ya. Saya tidak mau diskusi kita saling menjatuhkan seperti itu, abang menjatuhkan saya seperti itu. Nah, kata Tritunggal itu memang tidak ada Bang di Alkitab. Mau dicari sampai mampus. Stop dulu di situ, Bang. Tritunggal. Stop dulu di situ. Kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Betul? Oke. Betul. Berarti Alkitab menurut Anda membuang kata Tritunggal itu enggak? Enggak ada. Menurut saya juga enggak ada Alkitab membuang kata Tritunggal. Oke, berarti tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab ya? Oke, setuju seperti itu. Oke, lalu? Nah, saya tidak mau debat dengan abang ya. Saya hanya mau diskusi dengan abang. Nah, saya mau di dalam otaknya abang itu Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Allah Bapa itu Allah. Setuju? Setuju ya. Oke, berarti kita sama-sama setuju, berarti Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah, Allah Bapa ataupun pencipta itu juga Allah gitu ya. Nah, kemudian kalau begitu masuk ke gini, saya ingin konfirmasi aja ke abang. Abang berkata begitu, Tritunggal dibuang ke tong sampah, berarti itu karena dalam persepsi abang, karena Tritunggal emang gak ada di Alkitab, itu aja? Bukan hanya itu. Terus? Begini. Dengarkan dulu ya, dengarkan. Ini biar abang ngerti duduk perkaranya. Begini. Jadi, pada waktu itu terjadi sebuah diskusi antara saya dengan Elia Miron. Oke? Nah, pada waktu itu kami itu sedang membahas metode-metode pemberitaan kebenaran, pemberitaan Injil. Nah, memang saya hanya ingin memberitakan apa yang saya maksud dengan Injil sederhana saja. Nggak usah yang rumit-rumit. Karena apa yang dimaksudkan oleh Injil adalah hanya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Membuat semua orang hidupnya itu diperbaharui menjadi manusia-manusia baru yang segambar dan serupa dengan karakter dan pribadi Sang Penyelamat, yaitu Yesus. Nah, lalu datanglah para polisi surga. Tahu yang saya maksud polisi surga? Polisi pemahaman. Jadi, kalau menurut mereka harus memberitakan Tritunggal, konsep. Makanya sebenarnya katanya itu bukan hanya Tritunggal saja. Bukan hanya Tritunggal saja yang saya suruh buang ke tong sampah itu pada waktu itu. Ada sambungannya. Cuman di sini nggak muat karena kalau saya tulis kepanjangan nanti nggak cukup 10, Bang. Nah, yang saya maksud pada waktu itu Tritunggal, hipostasis union, duinatur, kemudian apa lagi? Hakikat,
sama pribadi, tiga pribadi. Kalau itu misalnya dibuang semua ke tong sampah, dia hanya fokus saja kepada Tuhan Yesus untuk hidup untuk sesuai dengan pribadi Kristus. Apakah orang tersebut akan menjadi tetap diselamatkan? Kita kan berbicara kabar baik, tetap masuk gak poinnya gitu loh. Pada waktu itu Elia Meron tidak bisa menjawab, dia diam. Dia tidak bisa menjawab. Gitu. Jadi, tapi orang memotong video saya tersebut dengan maksud bahwasanya saya menghina, menista Bapa, Putra dan Roh Kudus. Padahal bukan itu. Yang saya maksud adalah konsep-konsep tersebut. Karena ketika Anda ngomong Tritunggal, maka disitulah mulai ada perdebatan. Karena Bom menjelaskan Tritunggal dengan 3 pulpen. Mau Anda lihat? Anda mau nonton nggak? Bagaimana Bom menjelaskan Tritunggal? Kalau oke lah, nggak apa-apa ditonton. Kita tonton. Apakah ada orang Islam yang nyantol? Coba lihat. Yang ada malah jadi bahan olok-olok. Makanya saya bilang, yang saya maksud buang ke tong sampah itu yang kayak begitu itu loh. Saya tidak pernah mengatakan membuang Bapa, Putra dan Roh Kudus ke tong sampah. Sungguh keji fitnahan yang kepada saya itu. Yang saya katakan itu adalah segala konsep-konsep buatan manusia itu. Pengertian-pengertian mereka yang satu sama lain berbeda. Nih ya. Kita ketik aja di sini. Tritunggal versi Bom. Nih. 3 pulpen. Nggak ada yang nyantol. Perhatikan. Inilah Tritunggal versi Bom. Dan semua yang nonton ketawa semua. Ya nih. Kita ketik dulu ya di sini. Inilah makanya yang saya suruh buang ke tong sampah itu ini nih. Tritunggal ketik. Nah, muncullah ini. Nah, ini. Nah, nih. Oke, kita bahas yang lain lagi. Kita balik ke yang lain, Bang. Kita fokus ke ya gimana? Oh, nggak ada satupun yang ngerti dia ngomong apa. Masa dia? Coba perhatikan. Nih, dia ngomong begini nih. Pulpen, 3 pulpen, hakikat sama. 3 pribadi. Pribadi itu A3. A3 hakikatnya Allah. Allah pribadi 3. Mumet. Yang ada itu mumet. Itulah yang saya bilang, buang itu ke tong sampah. Saya bilang. Itu yang saya bilang. Oke, berarti gini adalah biar clear ya, biar clear. Tritunggal versi Bom buang ke tong sampah. Bukan hanya versi Bom, Bang. Bukan hanya versi Bom. Banyak versi-versi yang lainnya, termasuk orang yang membuat konsep Tritunggal itu sendiri, orangnya sendiri. Abang tahu nggak istilah Tritunggal itu dari siapa? Siapa orang yang memunculkan itu pertama kali? Abang tahu? Oke, kalau Tritunggal itu kan versi Indonesia yang saya pelajari ya, Trinitasnya sebenarnya. Trinitas itu berasal dari bahasa Latin yang dikenalkan oleh Tertullianus ya. Oke, Anda tahu nggak apa yang dilakukan Tertullianus terhadap konsepnya itu? Yang dilakukannya ya, yang diajarkan dia ya konsep. Iya, pada akhirnya Anda tahu nggak apa yang dilakukan Tertullianus terhadap konsep yang dibuat dia sendiri? Kalau pada akhirnya saya kurang tahu apakah dia membuang atau menafikan. Sama itu. Dia dibuang ke tong sampah, Bang. Oke. Loh, Tertullianus sendiri membuang konsep yang dijabarnya itu ke tong sampah. Abang mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak? Oke, tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Maksud saya, Bang, itu juga bukan berarti, saya juga tidak mengartikan bahwa kalian boleh. Saya itu menggunakan metode yang lebih nangkep di orang. Saya tunjuk ya, Bang ya. Kita baca nih. Ini Tertullianus nih, Bang. Oke.
Quintus Septimius Florence Tertullianus, lebih dikenal Tertullianus, adalah seorang teolog Latin, penulis filsuf teosentris dan salah satu tokoh apologet berpengaruh pada awal kekristenan. Ia memperkenalkan penggunaan kata trinitas dan ungkapan una substantia tres personae untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ia lahir, hidup, dan besar dan meninggal di Kartago, sekarang di Tunisia. Oke, kita bacakan terus sampai bawah. Terus, ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir pagan. Setelah terlatih dalam kesusastraan klasik, penulis orasi dan seterusnya. Nih. Ia digelari Bapak Gereja Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas. Ya, dari kata yang sama dalam bahasa Latin dalam perbendaharaan kata Kristen, sekaligus kemungkinan merumuskan satu Allah tiga pribadi dalam Apollon dan seterusnya. Ia adalah penulis Latin pertama dan seterusnya. Sebelumnya para penulis Kristen umumnya menggunakan dan seterusnya ya. Saya bacakan nih. Meskipun Tertullianus pengacara kelainan pendapat berbahasa Yunani dan seterusnya ya. Saya bacakan saja. Doktrinitas Tertullianus tidak mengambil terminologinya dan seterusnya. Meskipun Tertullianus mempersoalkan apa urusan Athena dan seterusnya ya. Saya baca ya terus. Nah, kira-kira nih perhatikan nih. Kira-kira tahun 206, kita baca dari sini nih. Kira-kira tahun 206, Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanisme dan sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Jadi Tertullian sendiri Bang, itu akhirnya memang tidak mempercayai konsep yang dibuatnya itu. Tapi maksud saya itu begini Bang, sebenarnya intinya bukan ke situ Bang. Intinya itu pada waktu diskusi itu bukan mempermasalahkan orang yang menggunakan istilah-istilah Tritunggal. Sebentar, saya balik ya. Saya balik begini. Ketika Anda menggunakan istilah Tritunggal, silahkan. Kalau menurut Anda itu efektif, silahkan. Begitu loh. Tetapi Bang, pertanyaan saya kembali seperti pada waktu diskusi dengan Elia Miron. Ketika ada seseorang, taruhlah namanya Muhammad. Oke. Nah, dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, lalu dia dibaptis menjadi manusia baru. Manusia lamanya mati, dibenamkan dalam air, kemudian dia keluar sebagai manusia baru, menjadi pribadi yang ingin segambar dan serupa dengan pribadi Kristus. Lalu dia buang semua itu Bang, konsep-konsep itu Bang. Yang hipostasis union, 3 pribadi, 1 hakikat, hakikat 1 pribadi 3, dan lain sebagainya. Menurut Abang, orang itu akan tetap diselamatkan nggak? Sekalipun dia buang konsep, nggak ngerti lah saya itu yang gitu-gituan, dibuang aja lah itu ke tong sampah. Menurut Anda, orang tersebut tetap akan diselamatkan nggak? Ya selamat, artinya. Iya, itu yang saya bilang Bang, itu yang saya bilang. Gitu loh. Itu konsepnya memang luas yang saya pahami, bukan cuma harus paham Tritunggal, artinya nggak ada Bang di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang engkau harus paham Tritunggal, nggak ada. Jadi yang mau saya sekarang gini, Tritunggal itu adalah sebuah pemahaman akan hubungan relasi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh, makanya dikatakan tres persona una substantia. Itu pemahaman-pemahaman orang Bang. Bisa benar, bisa benar. Bisa juga salah. Begitu. Makanya ketika orang menjelaskan itu, banyak kebingungan sendiri. Orang menjelasin itu bingung. RK sudah pernah saya tanya, RK gimana Tritunggal itu apa? Dibuka sama dia buku. Tritunggal memanglah konsep yang sangat membingungkan dan sulit dipahami. Loh. Kau ngapain ngomong konsep yang membingungkan dan sulit dipahami? Kamu sendiri sudah mengatakan bahwa Tritunggal konsep yang membingungkan.
Gimana? Sekali lagi ya, tidak pernah saya mengatakan bahwa untuk membuang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Justru kalau Anda sering di channel saya, itulah terus yang kita beritakan. Percaya kepada Sang Bapa, percaya kepada Sang Putra, percaya kepada Roh Kudus. Barang siapa menerima Bapa sebagai Tuhannya, maka ia harus menerima Sang Putra sebagai Tuhannya pula. Begitu. Sudah kita jelaskan berulang-ulang di sini. Banyak Muslim yang naik ke sini tadinya, Bang. Tadinya channel saya ini khusus buat orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang bingung, yang memaksa bahwa Tuhan 3. Saya pakai argumen mereka itu, Bang. Saya pakai demi apa? For the sake of argument. Jadi kadang-kadang, Bang, kita itu harus nyamakan dulu dengan frekuensi lawan kita, Bang. Kita harus menyamakan dulu gelombang kita dengan orang-orang Islam. Kalau Anda mempermasalahkan di situ ada 3 kurios, lalu bagaimana dengan Yusuf di dalam Al-Quran yang memiliki 2 rob? Kalau abang nonton dari awal itu nggak berdebat, Bang. Orang-orang yang menggoreng-goreng ini, intinya itu mereka itu cuman caper aja, Bang. Caper, cari perhatian. Begitu loh. Oke, yang penting pada pada intinya, pada prinsipnya kita itu sama. Yang penting Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, dan Allah Bapa itu ya Allah, dan mereka Allah yang setara seperti ya. Bukan berarti ketiga-tiganya Bapa, Roh Kudus itu dibuang ke tong sampah. Bukan begitu maksud abang. Sejak kapan saya bilang itu, Bang? Waduh. Sejak kapan? Kalau ada video saya bilang begitu, Bang, saya yang harus dibuang ke tong sampah, Bang. Oh, bukan begitu, Bang. Jangan salah. Tidak pernah, ya. Jadi intinya, Bang, ketika Anda mengatakan statement seperti statement itu, Anda harus siap beradu argumen dengan tetangga-tetangga sebelah. Ketika Anda bilang begitu tadi, Bang, Anda berhadapan dengan para orang-orang yang ingin mengcounter iman, dan itu yang saya hadapi, Bang. Seperti itu. Coba, Bang. Anda mau coba saya menjadi orang Islam? Mau coba saya jadi orang Islam baru Anda duduk di posisi saya? Mau coba? Nggak mau coba sih, karena saya udah pernah melihat abang juga ketika diskusi dengan orang Islam gitu. Udah sering saya pantau emang abang. Iya, kalau mau coba nggak apa-apa, biar saya coba begitu. Oke, gitu ya. Saya turunkan ya. Oke, baik. Makasih, Bang.